Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rizky Ramadanti. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data pertemuan 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fakta Big Data. Langsung saja, kita mulai. Fakta Big Data. Skema data itu mencatat pengiriman data. Di sini ada beberapa data dari situs-situs terbesar di internet. Yang pertama ada YouTube. YouTube di sini mempunyai video total durasi 104.000 jam. Kemudian ada email yang mempunyai data sebesar 45 miliar, SMS 540 juta data, Twitter 400 juta data, Facebook memiliki 360 juta foto diunggah, Wikipedia 9.000 artikel diunggah, situs baru mempunyai sekitar 140.000 website atau lama baru per hari dan seterusnya. Di Amerika Serikat, 1,5% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Dari penelusuran data center Knowledge, terdapat perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka. Perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara dunia. Jangan lupa, perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Jejaring sosial terbesar di dunia, Facebook, juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet, antara lain One Internet, sekitar 70.000 server, OVH 65.000 server, dan Rackspace sebesar 56.671 server. Dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Berikutnya, raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, yaitu Microsoft, disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar ini, Yahoo dan eBay, masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Kemudian ada pertumbuhan data. Mana yang lebih tepat perkembangannya? Komputerkah? Alat komunikasikah? Perangkat multimediakah? Atau teknologi database kah? Produk dari RDBMS versus vendor. Jadi jenis produk, vendor, dan kapasitasnya. Di sini ada beberapa jenis produk, yaitu ada Oracle dengan vendor Oracle mempunyai kapasitas 8 exabyte. DB itu vendornya IBM memiliki kapasitas 4 exabyte. Skybase dengan vendor PowerSoft memiliki kapasitas 2 exabyte. Kemudian ada Informix yang vendornya adalah Informix memiliki kapasitas 2 exabyte. Kemudian ada MySQL, vendornya SQL Maestro Group mempunyai kapasitas exabyte. Ada Microsoft Access, vendornya Microsoft mempunyai 650 terabyte. Microsoft SQL Server, vendornya dari Microsoft, kapasitasnya 4
exabytes. Kemudian ada Firebird yang divendori oleh Firebird XCL Corp memiliki kapasitas 2 exabytes. Kemudian ada Postal HCL dengan vendor Postal HCL Corp memiliki 2 exabyte juga. Setelah itu Interbase, vendornya Interbase Corp memiliki kapasitas 4 exabyte. Kemudian ada MongoDB yang divendori oleh MongoDB Inc. 2015 memiliki kapasitas 180 exabyte. Di sini ada keterangan satuan media penyimpanan atau storage. Di sini 3000 kilo, 6 juta mega, kemudian 9 miliar giga, 12 triliun tera, disebut tera, 15 quadrillions disebut peta, ada 18 quintillions disebut exa. Setelah itu ada 21 sextillions disebut zeta, dan yang paling besar di sini ada 24 septillions yaitu bisa disebut atau yeta. Perkembangan DRAM atau RAM dan prosesor. Di sini dari tahun ke tahun perkembangan dari DRAM atau RAM dan prosesor ini memiliki kenaikan yang cukup drastis dari tahun 1970 sebesar 1000, kemudian 1975 menjadi naik sebesar 4000, 1980 naik sebesar 16.000, 1985 naik sebesar 64.000, kemudian 1990 naik sebesar 256.000, 1995 naik sebesar 1 miliar, kemudian 2000 sebesar 16 miliar sampai 256 miliar, 2005 di sini sebagai naik sebesar 1 sampai 4 giga. Ini kenaikan DRAM. Untuk kenaikan prosesornya ada yang 1970 sebesar 4004 prosesor, mikroprosesor, kemudian 1975 sebesar 8008 mikroprosesor, 1980 8080 prosesor, hingga 2005 sekarang menggunakan prosesor Pentium 7. Konsep basis data. Basis data atau database ini dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan atau bundle arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok jenis arsip, memberikan nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul map. Himpunan kelompok data atau arsip ini yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau tabel arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Ini berbagai definisi dari basis data sendiri atau database itu. Kemudian di sini ada contoh database universitas. Tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F. Tabel mahasiswa dengan tabel nilai
melalui NOBP dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode MK. Berarti di sini ada tabel fakultas. Kemudian digabungkan dengan tabel mahasiswa atau tabel mahasiswa digabungkan melalui kode dengan tabel fakultas melalui kode F. Berarti di sini ada sebuah kode atau kunci dengan kode F. Kemudian di sini ada tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui NOBP. Setelah itu ada tabel mata kuliah dengan tabel nilai dengan kode MK. Di sini ada tulisan NOBP, kode F, kemudian ada kode MK. Selanjutnya, contoh database penjualan. Tabel barang, ini adalah tabel barang, dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok. Tabel barang ini dihubungkan tabel pemasok ini dengan kunci atau kode KD pemasok. Ini adalah kuncinya untuk menghubungkan antara tabel 1 dengan tabel 2. Kemudian ada tabel transaksi jual dengan tabel pelanggan. Di sini dihubungkan dengan kode PLG. Tabel pelanggan ini dengan tabel transaksi jual untuk selanjutnya ada SQL versus no SQL. Di sini yang SQL itu ada RDBMS. Di sini yang SQL, di sini saya akan melanjutkan mengenai SQL versus no SQL. Nah, yang SQL ini ada RDBMS, kemudian yang no SQL ini ada MongoDB. Yang RDBMS ini ada table, kemudian yang MongoDB ini ada collection, kemudian row ada dokumen, column sama dengan file, relationship sama dengan linking and embedding documents. Contoh dari RDBMS SQL, di sini ada Oracle, SQLite, MySQL, IBM, DB2, dan SQL Server, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk MongoDB, di sini ada CouchDB, ada HBase, kemudian ada Consonsgex. Selanjutnya, ada sistem basis konvensional. Di sini diibaratkan ini merupakan PDE dengan PC standalone. Kemudian dicabangkan dengan rektorat, sekretariat, kemudian biro-biro. Sini ada Bank Bukopin. Nah, data dari keempat ini berpusat pada PDE atau PC standalone ini. Selanjutnya ada sistem basis data online atau berbasis server. Di sini diibaratkan ini kan ada top manager. Nah, di sini dikelola oleh MIS atau SIM server. Kemudian SIM server ini membagikan datanya pada back office ke processing, kemudian processing akhirnya menjadi front office. Lanjut, kemudian sistem basis data online berbasis server. Di sini ada kayak semacam skema gitu ya. Ada MIS atau SIM server pusat yang dikelola oleh top manager. Kemudian di sini ada direktur, di bawah direktur ada KA departemen, di bawah KA departemen KA cabang, di bawah KA cabang ada KA divisi, di bawah KA divisi ada KA bagian. Nah, di KA bagian ini ada beberapa tugas, ada kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik dan gudang, penjualan, dan koperasi. Nah, data-data ini berpusat kepada sistem manajemen server pusat ini yang dikelola oleh top manager. Cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.